Pernah nggak, Bu? Dalam sehari rasanya mulut kita nggak berhenti ngomong. Ayo mandi, rapikan mainannya, jangan lari, sikat gigi dulu. Semakin sering kita menyuruh, kok rasanya anak malah semakin sulit diajak kerja sama. Kadang sampai harus diulang 5, bahkan 10 kali. Kalau sudah begitu ibu mulai capek, anak juga mulai kesal. Hubungan yang tadinya hangat berubah jadi penuh perintah. Padahal, ada satu perubahan kecil yang ternyata bisa memberikan dampak besar. Bukan dengan menambah jumlah perintah, tetapi justru mengurangi perintah, lalu menggantinya dengan pertanyaan. Mungkin terdengar sederhana, tapi pertanyaan yang tepat bisa membantu anak belajar berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Nah, di video ini ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama, kenapa terlalu sering menyuruh justru membuat anak kurang mandiri. Yang kedua, bagaimana pertanyaan sederhana bisa melatih anak berpikir dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, ini yang sering terlewat oleh banyak orang tua, yaitu bagaimana memberikan konsekuensi yang tetap tegas, tetapi tidak membuat anak merasa dihukum. Jadi pastikan ibu menonton sampai selesai ya. Pertama, tujuan parenting bukan sekadar anak patuh. Teknik ini sering disebut mengajak anak menemukan jawabannya sendiri atau menggunakan pertanyaan reflektif. Artinya, daripada orang tua langsung mengatakan apa yang harus dilakukan, kita mengajak anak berpikir terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena tujuan parenting bukan hanya membuat anak patuh hari ini, tetapi membentuk anak yang suatu saat nanti mampu mengambil keputusan yang baik meskipun orang tuanya tidak sedang berada di sampingnya. Kalau setiap hari anak hanya mendengar ayo nining ayo, jangan, cepat, lama-kelamaan anak terbiasa berpikir, aku melakukan sesuatu kalau disuruh, bukan karena ia memahami alasan dibalik perilakunya. Padahal nanti saat ia tumbuh besar, tidak akan selalu ada orang tua yang mengingatkan. Yang ia butuhkan adalah kemampuan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Kedua, pertanyaan membuat anak belajar berpikir. Sekarang coba bandingkan 2 kalimat ini. Yang pertama, rapikan mainannya sekarang. Yang kedua, menurut kakak setelah selesai bermain biasanya langkah berikutnya apa ya? Kalimat kedua mengajak anak berhenti sejenak. Ia mengingat aturan, memikirkan jawabannya, lalu mengambil keputusan. Mungkin memang lebih lama, tetapi justru disitulah proses belajarnya sedang berlangsung. Semakin sering anak diajak berpikir, semakin kuat kemampuan problem solving dan rasa tanggung jawabnya. Jadi jangan hanya fokus apakah anak langsung menurut atau tidak. Fokuslah pada proses berpikir yang sedang kita bangun. Karena suatu hari nanti, kemampuan berpikir inilah yang akan lebih berguna daripada sekadar kebiasaan menunggu perintah. Dan yang terakhir, jangan berhenti di pertanyaan, berikan konsekuensi yang relevan. Nah, ini bagian yang paling sering terlewat. Banyak orang tua sudah mencoba bertanya, tetapi ketika anak tetap tidak melakukannya, akhirnya kembali membentak. Padahal setelah pertanyaan reflektif, anak juga perlu belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Misalnya sore hari anak selesai bermain balok, mainannya berserakan di ruang tamu. Biasanya ibu berkata, ayo bereskan sekarang. Anak pura-pura tidak dengar. Ibu mengulang lagi, nada suara mulai meninggi. Akhirnya ibu sendiri yang membereskan. Besok kejadian yang sama terulang lagi. Sekarang coba cara yang berbeda, dekati anak, tatap matanya, lalu tanyakan, menurut kakak, setelah selesai bermain biasanya apa yang perlu dilakukan? Biarkan anak berpikir. Kalau ia menjawab, dirapikan. Lanjutkan dengan, iya betul, mainannya masuk kemana dulu ya? Kalau anak mulai mengambil 1 atau 2 balok, berikan apresiasi. Terima kasih ya, kakak sudah mulai membereskan. Tetapi bagaimana kalau anak tetap memilih pergi? Disinilah konsekuensi diterapkan. Dengan tenang katakan, kalau baloknya belum dirapikan, berarti besok baloknya kita simpan dulu ya. Kita main lagi setelah kakak siap membereskannya. Perhatikan, konsekuensi ini berhubungan langsung dengan perilakunya. Bukan membentak, bukan mengancam, bukan mengambil semua mainan selamanya. Hanya memberi jeda sampai anak menunjukkan tanggung jawabnya. Keesokan harinya saat anak ingin bermain lagi, ibu bisa bertanya, masih ingat kenapa kemarin baloknya disimpan? Lalu lanjutkan, supaya hari ini bisa main lagi, menurut kakak nanti setelah selesai bermain apa yang perlu dilakukan? Saat anak menjawab dirapi maupun dirapikan, barulah mainannya diberikan. Dengan cara ini, anak belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Bukan karena ibu sedang marah, tetapi karena setiap tindakan memang membawa tanggung jawab. Dan pelajaran seperti inilah yang akan terus terbawa sampai ia dewasa. Mengubah kebiasaan dari menyuruh menjadi bertanya memang tidak instan. Mungkin awalnya terasa lebih lama. Bahkan kadang ibu merasa cara lama lebih cepat. Tetapi ingat,
Kita sedang membangun cara berpikir anak, bukan hanya mengejar kepatuhan sesaat. Mulai hari ini cobalah mengganti satu kalimat perintah menjadi satu pertanyaan. Daripada berkata, rapikan mainannya. Coba katakan, menurut kakak, setelah selesai bermain, langkah berikutnya apa ya? Perubahan kecil yang dilakukan berulang-ulang akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, mampu berpikir, dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kalau ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, karena setiap minggu sahabat ibu akan berbagi tips parenting sederhana yang bisa langsung dipraktikkan di rumah. Dan bagikan video ini kepada sesama orang tua, karena bisa jadi ada ibu lain yang hari ini sedang lelah mengulang perintah berkali-kali, padahal yang dibutuhkan hanya perubahan cara berkomunikasi. Sampai bertemu di video sahabat ibu berikutnya.